Aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan massa buruh terjadi di depan gerbang tol Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah petugas kepolisian berusaha menghalau massa aksi yang mencoba memblokade akses jalan gerbang tol Cibitung menuju kawasan MM 2100. Kericuhan pun nyaris terjadi antara petugas dan massa pendemo. Dalam aksinya, massa buruh menuntut pemerintah Provinsi Jawa Barat menaikkan upah minimum kabupaten kota yang sebelumnya sudah diajukan pemerintah Kabupaten Bekasi. Dan apabila hari ini, tanggal 30 November 2023, jam 12.00 batas penetapan UMK, kalau seandainya tidak sesuai dengan rekomendasi yang kita sudah ajukan, buruh akan tetap bertahan, meminta SK itu direvisi. Apa yang terjadi nanti? Kemungkinan kawan-kawan paham, hari ini sudah terjadi gesekan, hal yang wajar di lapangan gesekan. Kericuan aksi demo buruh tuntut kenaikan upah juga terjadi di simpang jalan dekat pusat perbelanjaan dan pintu keluar tol Bekasi Barat, Kota Bekasi. Sejumlah buruh yang hendak mengadang truk yang baru keluar dari tol Bekasi Barat terlibat kericuhan dengan pengemudi truk. Tidak hanya itu, Wakapolres Metro Bekasi Kota pun sempat bersitegang dengan massa aksi hingga akhirnya dapat dilerai oleh anggota kepolisian lainnya. Aksi buruh blokir pintu keluar gerbang tol Bekasi Barat ini dinilai arogan dan dikeluhkan oleh para pengemudi dan pengguna jalan. Gimana ya? Aduh, ya namanya juga macet, emang gimana ya? Ya terima aja lah. Ya. Ini baru sejam apa udah berapa jam, Bang? Baru 1 jam. Usai melakukan aksi blokir jalan di gerbang tol Bekasi Barat, massa buruh bertolak ke wilayah Bantar Gebang yang merupakan wilayah sejumlah industri di Kota Bekasi untuk melakukan sweeping. Tim Liputan iNews melaporkan. Massa buruh dari berbagai aliansi menggelar aksi dengan melakukan long march dari Gedung Sate menuju Tol Paster, Kota Bandung. Para buruh sempat memblokade jalan layang Pasopati hingga menimbulkan kemacetan. Buruh juga berhenti di kawasan Jalan Junjunan hingga akhirnya tiba di Jalan Paster. Namun saat buruh akan masuk ke area jalan tol, petugas kepolisian mengadang massa buruh. Aksi buruh di Jalan Pasar ini menimbulkan kemacetan panjang dan dikeluhkan pengendara. Setelah memblokade akses keluar masuk tol Paster, ribuan buruh membubarkan diri pada Kamis sore, lalu lalu lintas di kawasan Paster mulai kembali lancar. Gerbang tol Paster yang sebelumnya ditutup pun kembali dibuka. Meski demikian, kemacetan masih terjadi di beberapa titik di Kota Bandung akibat blokade jalan oleh buruh. Sebelumnya buruh menggelar aksi di depan Gedung Sate. Massa berharap bisa bertemu dengan PJ Gubernur terkait penetapan UMK. Massa buruh kecewa dengan keputusan gubernur yang akan mengesahkan upah minimum kota yang hanya naik 0,5% atau sekitar Rp14.000. Buruh kecewa dengan kenaikan tersebut. Massa pun mengancam akan kembali menggelar aksi jika tuntutannya tidak dikabulkan. Dari Bandung, Jawa Barat, kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, melakukan diskusi bersama anak muda Bandung. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, belusukan di kawasan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memenuhi undangan anak-anak muda Bandung di salah satu kafe. Tanya jawab dan diskusi jadi menu utama antara Anies dan anak-anak muda. Apakah saya bisa menjamin anak saya mentaati aturan? Saya tidak bisa menjamin, tapi saya jamin bila anak saya melanggar, maka saya akan tindak dia. Saya tidak akan diam.
Isu sulitnya mendapat lapangan pekerjaan menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan. Apalagi isu tersebut masuk ke dalam program visi dan misi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar guna mengentaskan pengangguran. Lapangan pekerjaan ini akan meluas ketika kegiatan usaha didorong di sektor-sektor yang padat karya, sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, belusukan di kawasan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Dalam kesempatan ini, Caimin banyak mendapat testimoni positif soal Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pak Mas Anies menjadi gubernur yang sangat menjaga toleransi. Tidak benar bahwa ada isu politik identitas, isu intoleransi, isu diskriminasi. Alhamdulillah saya mendapatkan testimoni yang lengkap, ini orang-orangnya ada semua yang menjadi saksi dan menjadi bukti bahwa Mas Anies justru mengembangkan toleransi selama menjadi gubernur. Berdasarkan testimoni yang diterimanya, Caimin memastikan bahwa Anies justru mengembangkan toleransi beragama selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ketiga masa kampanye Cawapres nomor urut 2 yang juga Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengisi kegiatannya dengan melepas 23 ASN pemerintah Kota Surakarta. Dan kemarin malam malam nanti, Gibran akan menghadiri rapat Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Hari ketiga kampanye Pilpres 2024 tidak dimanfaatkan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka untuk berkampanye. Gibran justru tetap menjalankan tugasnya sebagai Wali Kota Solo dan menghadiri pelepasan 23 ASN Pemkot Solo yang purna tugas di Balai Tawang Arum, Balai Kota Solo, Kamis pagi. Salah satunya pisah sambut Sekda Solo, Ahyani. Menurut Gibran, pengurus Sekda yang baru merupakan hal yang krusial untuk Pemkot. Solo aja ya, tidak ada kampanye. Hari ketiga kampanye ini gimana? Enggak kampanye, ini loh, ngurus masih di Solo ya? Ngurus Sekda yang baru. Pemilihan Sekda yang baru ini kan krusial sekali ya untuk Pemkot ya, makanya lebih kami prioritaskan daripada kampanye. Sementara itu, nanti malam rencananya Gibran dijadwalkan akan menghadiri rapat Dewan Pengarahan Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara Persatuan Gereja Pantekosta Indonesia. Ganjar berkomitmen untuk memberikan kebebasan beribadah dan kebebasan mendirikan tempat ibadah. Dengan menggunakan kemeja hitam, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang dalam acara Persatuan Gereja Pantekosta Indonesia di GBI Mawasaron, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam kesempatan itu, Ganjar menekankan pentingnya kebebasan beribadah. Kebebasan beribadah menjadi fokus untuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Ganjar juga ingin kebebasan beribadah serta pendirian rumah ibadah bisa lebih dipermudah. Yang pertama tentang kebebasan beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Tentu ini penting menjadi catatan kita carikan solusi. Prinsipnya harusnya dipermudah, tidak boleh ada prosedur. Karena sila pertama kita ketuhanan yang Maha Esa itu menjamin kepada kita semua. Ganjar berkomitmen mencari solusi terkait kebebasan dan pendirian rumah ibadah, khususnya untuk umat Kristiani. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku telah mempersiapkan diri bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD untuk menghadapi debat Pilpres 2024. KPU RI akan melaksanakan debat Capres-Cawapres sebanyak 5 kali. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku siap mengikuti debat Capres-Cawapres 2024. Meski belum mengetahui tema, Capres nomor urut 3 ini mengaku sudah mempersiapkan diri. Bersama pasangannya, Mahfud MD, Ganjar optimis bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia.
terkait persiapan debat sendiri seperti apa Mas debat pertama? Terkait ada persiapan khusus mungkin Mas tanggal 14 Ada pasti persiapannya soal apa materinya saya belum tahu sih. Kita mesti menyiapkan hal yang sifatnya satu konseptual. Yang kedua bagaimana cara operasional, tentu karena kami pernah punya pengalaman lebih yang bisa ditunjukkan pada masyarakat sehingga masyarakat yakin bahwa gagasan itu akan bisa diimplementasikan. Diketahui Komisi Pemilihan Umum akan menggelar 5 kali debat di pemilihan presiden 2024. Debat akan dilaksanakan 2 kali pada bulan Desember 2023, 2 kali pada bulan Januari, dan 1 kali pada bulan Februari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi soal adanya dugaan kebocoran data pemilih pada pemilu 2024. Ganjar meminta KPU untuk segera memperbaiki sistem agar tidak mudah diretas. Ganjar Pranowo, calon presiden dari Partai Perindo nomor urut 3, respon adanya dugaan kebocoran data pemilih pada pemilu 2024. Ganjar mengatakan bahwa seharusnya Komisi Pemilihan Umum segera memperbaiki sistem agar tidak mudah diretas. Ganjar juga mengatakan bahwa tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud sedang memantau perkembangan dugaan kebocoran data pemilih dan juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk terlibat mengusut dugaan kebocoran data pemilih 2024. Itu diberikan bersama Indonesia untuk keadilan. Tentu banyak catatan-catatan yang diberikan itu adalah masukan untuk perbaikan. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, enggan berkomentar terkait dugaan kebocoran data KPU. Sementara Cawapres Caimin mengatakan kebocoran data menunjukkan kelalaian masyarakat dalam mengawal KPU dalam pemilu 2024. Kedepannya, kebocoran data pemilihan harus segera diatasi dan diusut tuntas agar tak berdampak pada masyarakat. Terlebih, disalahgunakan di waktu pemilu 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden Partai Perindo Mahfud MD bertemu dengan sahabat Mahfud Muda di Posko Mahfud Muda di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Berdirinya Posko Sahabat Mahfud Muda untuk berdiskusi dan menjalani silaturahmi dengan anak-anak muda. Calon Wakil Presiden Partai Perindo Mahfud MD bertemu dengan sahabat Mahfud Muda di Posko Mahfud Muda Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut sekaligus mendirikan posko pertemuan untuk anak-anak muda yang ingin bertukar pikiran dengan Mahfud MD untuk melangkah lebih maju. Menurut Mahfud, generasi muda memiliki peluang besar yang lebih maju dan harus diperjuangkan bersama. Mahfud juga mengaku pendirian posko tersebut bukan bagian dari kampanye, melainkan pendirian kantor seperjuangan. Kita ketemu di sini karena untuk menyamakan pandangan kita tentang situasi, kemudian kita akan melangkah kemana. Tentu ketika akan melangkah kemana itu nanti melalui kampanye-kampanye sesuai jadwal dan sesuai aturan. Jadi pertemuan ini hanya ingin menegaskan bahwa kita generasi muda itu punya peluang yang besar untuk maju. Dalam kesempatan itu, Cawapres nomor urut 3 ini juga menyempatkan diri untuk bermain tenis meja bersama. Dari Jakarta, Rian Rahman, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud menyikapi terkait dengan pelaporan juru bicara TPN Aiman Wicaksono ke Polda Metro Jaya. TPN menyebut ada 1.000 pengacara yang siap mengawal kasus ini. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, mengaku terkejut terkait pengiriman surat pemanggilan dirinya oleh Polda Metro Jaya yang dikirim pada pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Aiman mengaku hal itu sempat membuat panik pihak keluarganya. Mengapa harus mengirimkan surat di tengah malam, di luar jam batas kewajaran? Ya jelas itu jam, menurut saya itu jam tidak wajar untuk mengantarkan undangan, untuk bertamu ya. Anak saya masih usia SMP dan SD, ya tentu terbangun dan juga kaget nanya kepada ibunya siapa yang ngebel gitu ya. Oh, ibunya menjawab ini dari pihak kepolisian, ya tentu dia terkejut ya untuk menyampaikan surat itu. Tapi ya itulah faktanya yang terjadi.
Jadi saya pikir apa tidak ada waktu lain untuk mengantarkan surat. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud menyayangkan hal tersebut dan menduga ada cara-cara yang dilakukan untuk melakukan intimidasi. Dugaannya adalah intimidasi. Tentunya dalam hal ini kami sangat menyayangkan, sangat menyesali apabila proses demokrasi yang sedang berjalan ini dan kemudian terkait dengan kebebasan berpendapat dari warga negara Indonesia yang kemudian kalau kita berpendapat apa-apa dilaporin polisi, ini akan mengancam proses demokrasi yang sudah kita bangun selama ini. Meski begitu, tim kuasa hukum mengaku tetap akan mengikuti proses hukum sesuai dengan aturan. Bahkan, ada 1.000 pengacara yang menyatakan siap mendampingi Aiman dalam kasus ini. Sudah banyak pengacara yang bergabung untuk mendukung Mas Aiman Wicaksono. Ada 1.000 pengacara yang bersedia untuk menjadi pengacara Mas Aiman Wicaksono. Mereka menyampaikan kepada kami siap berdiri di belakang Mas Aiman, kita akan mendampingi Mas Aiman Wicaksono. Pemanggilan ini buntut video yang diunggah melalui media sosial yang mengkritik netralitas aparat kepolisian dalam pemilu 2024. Namun bukannya berbenah untuk semakin menguatkan netralitas aparat, kritikan ini justru berbuah pelaporan oleh 6 pihak di hari yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Kota Makassar bersama Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Kota Makassar menetapkan sejumlah zona kampanye hingga penempatan alat peraga kampanye. Ada 12 titik ruas jalan protokol di Kota Makassar yang tidak boleh dipasangi alat peraga kampanye. Memasuki masa kampanye, pemerintah Kota Makassar bersama KPU dan Bawaslu Kota Makassar menetapkan sejumlah zona untuk pemasangan alat peraga kampanye atau APK. Ada 12 titik ruas jalan protokol di Kota Makassar yang dilarang dipasangi APK. Para peserta pemilu juga diimbau agar tidak memasang APK di pohon ataupun tiang listrik. Ukuran baliho juga diminta seragam. Selain zona larangan baliho, Pemkot Makassar juga menetapkan lokasi yang bisa digunakan sebagai tempat rapat umum kampanye, yaitu lapangan Karebosi, lapangan Herta Sening, dan lapangan BTP. Bagaimana Ya, jadi kampanye di Makassar kami sudah menentukan zona-zona yang bisa baliho. Jadi kita tentukan zonanya dan zona yang tidak bisa. Jadi kita memberi tempat yang bisa saja. Yang di luar itu tidak bisa. Kita tentukan zonanya, memanfaatkan baik zona itu, dan sebaiknya memang ukuran, kita berharap ukurannya sama. Penentuan titik APK dan lokasi rapat umum kampanye bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keindahan suasana kota. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yolis Vin, iNews melaporkan. Solidaritas Nahdliyin atau Persatuan Sapu Jagat Indonesia menggelar deklarasi untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Mereka berkomitmen kerja keras untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Solidaritas Nahdliyin atau Persatuan Sapu Jagat Indonesia menggelar deklarasi untuk mendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Mereka berkomitmen kerja keras untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Deklarasi ini dipimpin langsung oleh Ketua Sapu Jagat Abdul Wahid. Mudah-mudahan beliau berdua jadi dan kita akan kawal bersama agar seluruh program-program pembangunan betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Bisa dirasakan oleh semua warga negara, terutama yang posisi ekonominya di bawah kemiskinan. Gitu ya. Dalam acara deklarasi ini, pasangan calon Ganjar Mahfud tidak hadir dan diwakilkan oleh Yeni Wahid selaku perwakilan dari Mahfud MD. Nah, kita sudah melihat
yang namanya pasangan Ganjar Mahfud ini sudah jelas. Bukan cuma komitmen, tapi sudah menyajikan bukti. Ya, ke depan insya Allah mereka dalam skala yang kecil saja, yang lebih kecil sekarang sebagai Menko Polhukam, waktu dulu sebagai Pak Ganjar sebagai gubernur, sudah membuat kebijakan-kebijakan yang nyata-nyata ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Semangat para pendukung Ganjar Mahfud tetap solid untuk memenangkan Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024 mendatang. Dari Jakarta, Aulina Isapaki, iNews melaporkan. Relawan Ganjar Mahfud mengadakan berbagai kegiatan positif guna meraih dukungan di sejumlah wilayah. Mereka memberikan perhatian dan bantuan mulai dari kalangan nelayan hingga majelis taklim. Untuk meningkatkan hasil tangkapan laut, relawan nelayan Balat Ganjar memberikan bantuan jaring ikan kepada para nelayan di Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu dibarengi dengan deklarasi dukungan dan siap memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam kontestasi Pilpres 2024. Republik Indonesia. Relawan Mak Ganjar menyalurkan bantuan sumur bor untuk warga di Kampung Kajar-Kajar, Desa Kertasari, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dengan adanya bantuan sumur bor sedalam 50 meter, setidaknya 60 kepala keluarga yang terisolir dari bantuan pemerintah kini telah mendapat akses air gratis. Aksi sosial berupa pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat-obatan secara gratis diadakan relawan Penamas Ganjar di Desa Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Para peserta tidak hanya mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis, mereka juga diberikan penyuluhan tentang bahaya penyakit diabetes. Relawan santri dukung Ganjar mengadakan aksi sosial bermanfaat bersama warga di Desa Matan Air, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Selain menggelar istighosah dan doa bersama, mereka juga mengadakan pemeriksaan kesehatan secara gratis dan memberikan bantuan kepada majelis taklim setempat. Relawan Tuan Guru Sahabat Ganjar bersama jemaah Majelis Taklim Al-Hikmah di Medan, Sumatera Utara menggelar doa bersama untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Selain doa bersama para jemaah majelis, kunjungan relawan itu sekaligus memberi bantuan pengeras suara dan musyaf Al-Quran guna mendukung aktivitas Majelis Taklim Al-Hikmah. Relawan Usbat Ganjar berupaya meningkatkan motivasi semangat belajar anak-anak di Taman Pendidikan Quran Nurul Yakin di Desa Sukajadi, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Upaya itu dengan cara memberikan peralatan penunjang kegiatan belajar mengajar, mulai dari buku Iqra, buku tulis, lemari rak buku hingga tikar untuk alas belajar. Ratusan buruh yang berada di kawasan industri kota Bukit Indah, Purwakarta, Jawa Barat memberikan dukungan kepada Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Relawan Ganjaran Buruh berjuang kembali mengadakan kegiatan GBB Goes to kawasan industri. Ratusan buruh tampak kompak menggunakan kaos Ganjar Mahfud sebagai bentuk dukungan untuk memenangkan pasangan tersebut. Para buruh beralasan mendukung pasangan Ganjar Mahfud karena diyakini dapat memperjuangkan kesejahteraan mereka. Pasangan Ganjar Mahfud juga dinilai paling ideal dalam penegakan hukum dan menciptakan peningkatan kesejahteraan. Ikrar dukungan untuk Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 juga disampaikan oleh warga dari 11 kelurahan di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Dukungan itu disampaikan kepada relawan yang berkunjung ke perkampungan buruh dan menggelar nonton bareng warga di layar tancap bertajuk Sinema Ganjaran. Dalam nonton bareng tersebut ditampilkan visi dan juga misi program Ganjar Mahfud untuk memajukan Indonesia ke depannya.
Informasi lainnya pemirsa, warga yang kecewa lantaran status dan peruntukan tanahnya diubah secara sepihak mendatangi kantor Pemprov Banten bersama kuasa hukum. Perubahan peruntukan tanah terjadi di masa kepemimpinan Airin Rahmidiani saat menjadi wali kota Tangerang Selatan di tahun 2011 silam. Kuasa hukum mengaku kecewa dengan sikap dan tindakan pemerintah Provinsi Banten lantaran surat mereka untuk beraudiensi yang sudah dikirim sebanyak 3 kali tak satu pun mendapatkan tanggapan. Tim Biro Hukum Pemprov Banten akhirnya menerima audiensi dan meminta waktu untuk mengumpulkan pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan ini. TLW Kabupaten Tangerang. Di sini tanah saya bukan situ. Jelas, ini untuk pemukiman, peruntukannya jelas. Ya. Jadi saat Kabupaten Tangerang, tanah saya itu peruntukannya pemukiman. Papan reklame roboh menimpa pemotor dan gerobak sate di Bogor, Jawa Barat. Informasinya hadir usai jeda berikut. Anggota desa tabrak truk di Brebes, 1 penumpang tewas, sementara sopir terjepit kabin. Semburan lumpur muncul dari rumah warga di Demak, Jawa Tengah. Sepasang suami istri di Kabupaten Bangli, Bali tewas tertimbun tebing longsor yang menimpa rumah mereka. Anda kembali di Angus Pagi bersama saya Brebana Atenaya. Dan pemirsa, demikian tadi informasi pilihan dalam Angus Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. 4 rumah semi permanen di Goa, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Warga pasrah melihat rumah mereka terbakar karena pemadam kebakaran baru datang setelah 45 menit. Kobaran api disertai asap tebal terus membesar hingga menghanguskan 4 rumah semi permanen di Dusun Pau, Goa, Sulawesi Selatan. Kerasnya hembusan angin membuat api sulit dipadamkan oleh warga. 2 sepeda motor, sebuah traktor sawah, serta 50 karung gabah yang baru dipanen juga hangus dilalap api. Warga pun tak mampu berbuat banyak dan hanya bisa melihat api terus membesar karena sulit mendapatkan air. Sementara petugas pemadam kebakaran setempat yang disiagakan baru bisa tiba dan menjangkau lokasi kebakaran 45 menit kemudian setelah 4 rumah hangus. Pertama kali terlihat dari teras salah satu rumah warga yang terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat konsleting listrik. Dugaan sementara yaitu diduga disebabkan oleh konsleting listrik yang berawal dari salah satu teras rumah warga sehingga merembet ke seluruh 4 unit rumah tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian mencapai 400 juta rupiah. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Sejumlah kios dan rumah panggung di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu kios yang telah lama kosong. Kebakaran menghanguskan sejumlah bangunan kios serta rumah barak di kawasan Jalan Lintas Kelurahan Pahandut, seberang kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis dini hari. Banyaknya material bangunan panggung yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Tim pemadam kebakaran yang datang ke lokasi bergegas melakukan pemadaman dengan mengerahkan sejumlah mobil damkar, dibantu tim relawan serta masyarakat setempat. Sekitar setengah jam kemudian, kobaran api berhasil dipadamkan. Diketahui, api pertama kali muncul dari salah satu kios yang telah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Dari bagian mana? Bagian ambalan. Apa itu? Kios. Dari listrik apa dari mana, Pak? Dari listrik. Listrik. Korsleting listrik nggak kali ya? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.
Semburan lumpur muncul dari rumah warga di Demak, Jawa Tengah pada Kamis malam. Lumpur keluar dari kamar yang mulanya adalah sebuah sumur bor. Semburan lumpur berbau menyengat muncul di rumah milik Muhammad Soli, warga Kelurahan Tempuran, Demak, Jawa Tengah pada Kamis malam. Awalnya semburan cukup tinggi hingga warga menutup lubang dengan kain dan ember. Sebelum semburan muncul, pemilik rumah sempat mendengar suara gemuruh. Ruangan ini semula merupakan sumur bor dalam 100 meter sebelum dijadikan kamar tidur anak. Loh, itu sumur bornya buat apa? Ya dulu sumur bor untuk air kamar mandi, untuk nyuci mandi semuanya cukup. Tahun berapa? Tahun berapa itu, Pak? 89. 89. Terus sudah ditutup sampai sekarang baru ini, Pak? Ya karena ada lapindo tuh modal lumpurnya, terus kita nggak pakai, Pak. Terus kita pasang pang. Itu semula gimana, Pak? Bisa tiba-tiba muncul tuh? Ya muncul tadi gemuruhnya 5:30, Pak. 5:30 tadi ya? Ya. Dan 16.00 itu ada suara gemuruh dari dalam tanah tersebut. Dan mendekati maghrib sekitar jam 18.00, keramik yang ada di kamar tersebut terangkat. Kemudian muncul gas dan... Untuk mengantisipasi bahaya yang mungkin terjadi, polisi menutup sebagian rumah dengan garis polisi. Polisi pun berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelidiki fenomena ini. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Banjir merendam Jalan Raya Mampang, Depok, Jawa Barat akibat meluapnya Sungai Cabang Tengah. Banjir menyebabkan sejumlah kendaraan mogok. Akibat meluapnya aliran Sungai Cabang Tengah di Depok, Jawa Barat mengakibatkan banjir di Jalan Raya Mampang. Selain merendam Jalan Raya Mampang, banjir juga mengakibatkan sejumlah motor mengalami mogok dan kemacetan arus lalu lintas. Banjirnya kira-kira berapa senti sih, Pak? Banjir sekitar ada 70-an ya. 70 senti ada, Pak, ya? Oh, Pak, Bapak sering lewat jalan sini, Pak? Tiap hari. Tiap hari? Emang kalau hujan gede selalu banjir, Pak? Ya, nggak tentu, kadang banjir, kadang enggak. Lah ini kan... Sementara itu, Kapolsek Pancoran Mas Kota Depok Kompol Tri Haryadi mengatakan banjir di Jalan Raya Mampang ini memang kerap terjadi. Mampang air meluap dari kali yang ada di Jalan Utara, sehingga menyebabkan cukup genangan cukup tinggi, sehingga menghambat alur lalu lintas baik yang mengarah ke Sawangan, ke arah barat maupun ke timur, ke arah Margonda. Polisi mengimbau kepada pengendara untuk mencari alternatif jalan lain untuk menghindari banjir dan agar kemacetan panjang tidak terjadi di sekitar Jalan Raya Simpang Mampang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Banjir menggenangi sejumlah wilayah di Jakarta pada Kamis siang. Banjir dengan ketinggian hingga 1 dan juga 3 meter terjadi akibat luapan Kali Ciliwung. Banjir menggenangi sejumlah wilayah Jakarta pada Kamis siang, seperti di kawasan Jalan Masjid Al-Makmur, Pejaten Timur, Jakarta. Ratusan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air 1 hingga 3 meter. Banjir di permukiman warga disebabkan meluapnya Kali Ciliwung usai mendapatkan kiriman dari wilayah hulu di Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat. Akibat banjir ini, sebagian warga yang rumahnya terendam mengungsi untuk menunggu banjir surut. Sudah banjir, tapi nggak setinggi ini. Yang pertama tinggi sampai di atas itu pintu. Yang kedua sampai di sini. Yang ketiga ya ini. Banjir juga merendam kawasan permukiman warga di Rawajati, Jakarta. Banjir yang terjadi pada Kamis pagi ini akibat meluapnya Kali Ciliwung. Ketinggian air mulai dari 60 cm hingga 1 meter. Aktivitas warga pun terganggu akibat banjir ini. Meski sempat mendapat peringatan banjir dari WhatsApp Group, warga berharap masalah banjir ini segera diselesaikan oleh pemerintah. Hujan deras dan angin kencang merobohkan sebuah papan reklame di Jalan Ahmad Atnawijaya, Kota Bogor. Reklame yang roboh menimpa pedagang sate dan pengendara motor. Itu kan air jelmaan. Air jelmaan. Papan reklame setinggi 12 meter di Jalan Ahmad Atnawijaya, Kota Bogor, Jawa Barat, roboh pada Kamis sore. Reklame menimpa gerobak pedagang sate dan seorang pemotor. Sejumlah petugas BPBD dan Damkar Kota Bogor langsung evakuasi gerobak dan motor yang tertimpa.
Beruntung 2 korban selamat dari musibah tersebut. Soalnya tadi papan reklame nimpanya ke ini dulu, ke kabel. Jadi dia nggak langsung jatuh. Udah sempat ketimbang saya juga gitu. Alhamdulillah saya selamat. Apa yang rusak, Bang? Apa yang rusak? Ya semuanya rusak. Gerobak, tenda udah hancur semua, udah nggak bisa jualan saya. Udah nggak bisa jualan ya? Udah nggak bisa jualan sama sekali. Ya kalau sore ini musibah yang terjadi di Bogor, sore ini baru ini yang lumayan besar juga tadi nimpa warga sama motor. Tapi alhamdulillah selamat, hanya lecet-lecet sama motornya juga nggak rusak berat. Sama ada gerobak tadi, sama gerobak ya, gerobak sate. Robohnya reklame terjadi setelah kota Bogor dilanda hujan deras dan angin kencang. Akibat peristiwa ini, gerobak sate dan motor rusak dan membuat arus lalu lintas di lokasi sempat macet. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, dalam rangka mengedukasi para juru masak atau chef mengenai teknik pemotongan daging berstandar internasional, kompetisi nasional butchery kedua digelar di Indonesia. Meat and Livestock Australia menggelar National Butchery and Cooking Competition edisi kedua di Indonesia. Grand final kompetisi ini digelar di Hotel Raffles, Jakarta. Kompetisi ini diikuti oleh para chef yang dibagi dalam 2 kategori, yakni chef muda dari sekolah kuliner atau pariwisata dan chef profesional yang berasal dari Jakarta, Bali, Yogyakarta, dan Bandung. Kompetisi ini menampilkan bakat chef Indonesia dan memperdalam pengetahuan dunia daging sapi Australia. Dan memang harapannya bahwa National Butchery dan Cooking Competition dengan daging sapi dan domba Australia bisa berlanjut kembali tadi karena melihat bahwa ini dari segi peningkatan SDM dan juga untuk menjadi semacam ruang inspirasi untuk semua para kuliner, para petugas di kuliner itu sangat baik dan saya rasa bahwa kedepannya ini akan menjadi sesuatu yang akan sustainable gitu. Tak hanya berkompetisi, dalam ajang ini para kontestan juga mendapat edukasi melalui workshop. Guna memperdalam pengetahuan terkait berbagai potongan daging dan metode memasak yang optimal. Dari Jakarta, Elsya Keishi Diastriawan, iNews melaporkan. Sebuah produsen kemeja pria tanah air membuka gerai barunya di wilayah Jakarta Utara. Gerai ke-104-nya ini sekaligus menjadi tempat pelatihan bagi para pramuniaga. Produk kemeja pria kenamaan tanah air Alisan membuka gerai barunya di Ruko Grisenda, Kapuk, Jakarta Utara. Kehadiran gerai ke-104-nya ini disambut antusias pengunjung. Peraih penghargaan Top Brand Award dan National Brand Award ini memberikan potongan harga sebesar Rp60.000 setiap pembelian 2 produk Alisan. Gerai terbarunya ini juga akan menjadi tempat pelatihan bagi para pramuniaga Alisan sebelum diterjunkan ke toko-toko Alisan yang ada di seluruh Indonesia. Kegiatan opening toko di Grisenda. Opening ini sebenarnya sedikit berbeda dari toko-toko yang lain karena di sini opening ini kita bertujuan untuk menjadikan sebuah training center di mana yang kita punya agenda di tahun 2024 adalah memberikan service excellent ke customer kita. Jadi dengan adanya training center ini mudah-mudahan Alisan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dari segi bukan hanya segi kemeja tapi segi pelayanan dari customer kita juga dari pelayanan sales kita. Produk-produknya juga cukup bagus, apalagi untuk batik-batiknya cukup bagus, jadi bervariasi dan untuk kantor-kantor di sini cukup bagus ya untuk di daerah sini. Kebetulan belum ada juga kan lokasi di sini. Ucapkan selamat ya kepada Alisan dengan gerai barunya ya. Semoga sukses karena Alisan ini merupakan top brand ya. Jadi top of mind dari customer ya. Jadi kalau kita belanja, cari pakaian ke mall, ke toko itu juga top of mind-nya salah satunya memang Alisan. Alisan sudah berkecimpung hampir 7 tahun di dunia busana pria. Selain kemeja, Alisan juga menyediakan jas, aneka dasi hingga celana panjang. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan.
Akudes tabrak truk yang sedang parkir, 1 orang tewas dan 1 lainnya terluka. Anyus Pagi akan segera kembali. Perkembangan teknologi memberi pengaruh besar terhadap aktivitas bisnis, tak terkecuali bagi pelaku UMKM. Seperti yang dilakukan oleh Saiful Anwar, pedagang ayam geprek ini menggunakan teknologi Kris BRI untuk mempermudah transaksi dengan pelanggannya. Sejak menggunakan teknologi Kris, jualan Saiful laris manis. Omset pedagang yang setiap hari berjualan di Jalan Bendungan Walahar, Jakarta Pusat ini meningkat lebih dari 100%. Ya alhamdulillah semenjak pakai Kris BRI, pendapatan saya lebih meningkat, yang tadinya 1,2, 1,3 sekarang hampir 3 juta per harinya. Saya pakai Kris BRI ini kurang lebih 2 tahun dan pemasukan pun lebih banyak ke Kris BRI dibandingkan tunai. Penggunaan teknologi Kris yang bisa diakses dengan aplikasi keuangan digital Brimo juga memberikan keuntungan bagi pelanggan makanan ayam geprek Saiful. Seperti yang diungkapkan oleh Ardi, karyawan salah satu perusahaan ini bisa bebas berbelanja tanpa takut kekurangan uang tunai. Dengan memakai aplikasi Brimo, pembayaran lebih mudah. Kita tidak perlu lagi narik duit cash ke ATM, cukup memakai aplikasi Brimo saja. Secara teknis bagaimana? Secara teknis lebih simpel karena kita cukup login di aplikasi Brimo, scan QR, lalu masukin nominal, sudah selesai. Bank Indonesia mencatat volume transaksi Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS mencapai 1,596 miliar transaksi per Oktober 2023. Transaksi KRIS mengalami peningkatan 186% secara tahunan dengan nominal 24,97 triliun rupiah. Sementara itu, Bank Indonesia juga mencatat jumlah pemilik usaha yang menggunakan KRIS mencapai 29,63 juta, di mana 92% merupakan milik pelaku UMKM. Dari Jakarta, Yunaldi Libra, iNews melaporkan. Kaget disalip dari sebelah kiri, sebuah truk bermuatan tabung gas menabrak warung, tempat cuci motor, serta kendaraan lain di Probolinggo, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, warung dan tempat cucian motor rusak parah. Kecelakaan truk bermuatan LPG menabrak warung, tempat cuci motor, sepeda motor, dan 1 mobil di jalur selatan, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, sebuah warung serta tempat cuci motor rusak parah, sementara motor dan sebuah minibus yang saat itu terparkir juga alami kerusakan. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir truk kaget karena disalip sebuah mobil box dari sebelah kiri dan membuang kendali ke arah kanan hingga menabrak warung dan tempat pencucian motor. Mobil box saya langsung saya banting kiri kudanya. Begitu Pak ya. Lalu sebelah kiri berarti sama ya, box tadi? Iya. Enggak. Kecepatan jenengan tadi berapa Pak? 60 ya, pelan ya. Beruntung saat kejadian kondisi warung belum buka dan tukang cuci motor berada di lokasi yang cukup jauh dari tempat kejadian. Nah, Mas. Nah, tiba-tiba mobil dari sana itu langsung ke sini semua. Nah, ternyata saya lihat sepeda motor saya yang rusak. Jadi keluar ternyata ini apa namanya? Warungnya udah habis. Itu cepat atau gimana Mas? Cepat ya. Polisi yang mendapat laporan segera ke TKP dan mengamankan truk dan motor untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, petugas Satlantas Polres Aceh Tamiang menangkap 2 tersangka pengedar narkoba antar provinsi. Petugas juga menyita narkotika jenis sabu seberat 10 kg. Petugas Satlantas Polres Aceh menangkap tersangka pengedar narkoba berinisial HB dan AS 47 tahun. Penangkapan ini bermula saat petugas menggelar operasi Mantap Brata di kawasan Jalan Medan Banda Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Saat itu, kedua tersangka yang mengendarai mobil berjenis sedan dari arah Banda Aceh menuju kota Medan dihentikan oleh petugas untuk diperiksa. Dari pemeriksaan, petugas menemukan 10 bungkus teh Cina diduga berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di bagasi belakang mobil.
Ya, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan hasil. Tadi ada penangkapan narkoba ya, jadi sabu. Jadi masih kita hitung dulu berapa jumlahnya. Kemudian juga ada 2 TSK. Nanti kita konfirmasi kembali. Ya. Kedua tersangka dan sejumlah barang bukti, sabu, serta kendaraan yang digunakan langsung diamankan Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang guna dilakukan penyidikan lebih mendalam. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Alat kelamin seorang anak terpotong saat mengikuti sunatan massal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Akibat kejadian ini, keluarga korban melaporkan dugaan malpraktik. Naas, AL, bocah 8 tahun terpotong alat kelaminnya saat mengikuti sunatan massal di Desa Masambulau, Kelurahan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, 17 Oktober kemarin. Akibat kejadian tersebut, ayah korban yang didampingi kuasa hukum korban membuat aduan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. Aduan ini berkaitan dengan dugaan malpraktik yang dilakukan oleh bidan saat sunatan massal yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kesulitan membuang air kecil. Setelah terjadi sunatan massal, rupanya alat kelaminnya terpotong. Maka dari itu, saya sebagai kuasa hukum akan melakukan upaya-upaya hukum terkait anak alat ini sebagai korban, ya, tanggung-jawaban dari pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan sunatan massal tersebut. Terkait laporan tersebut, pihak kepolisian akan memproses dan memeriksa sejumlah saksi guna menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam kejadian ini. Kami akan periksa saksi-saksi, kemudian kami mungkin akan tentukan siapa yang harus bertanggung jawab dalam permasalahan ini. Termasuk penyelenggara, Bang, Dinkes Lahat? Ya, kami belum tahu, karena kami belum ada memeriksa siapapun. Ya, kami sedang melengkapi administrasi, kemudian kami mungkin akan melakukan pemeriksaan. Sebelumnya, keluarga telah membawa bocah 8 tahun tersebut ke rumah sakit, namun dokter menyatakan alat kelamin yang terpotong tidak bisa disambung lagi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhirnya saya Bremana Tenaya undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.